tanda terbangun dan berita pagi menyiarkan bahwa angka pengangguran melonjak tajam. Perusahaan-perusahaan bisa mulai merumahkan karyawannya. Harga barang stagnan, tapi daya beli masyarakat terus merosot. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Haruskah mereka campur tangan dan meluncurkan dana besar-besaran di dalam perekonomian? Atau haruskah mereka cukup diam dan membiarkan pasar menyelesaikan masalah ini sendiri? Inilah inti dari perdebatan terbesar dalam sejarah ilmu ekonomi. Perdebatan antara model Keynesian dan model ekonomi klasik. Dalam video ini kita akan membahas dua mazhab pemikiran ekonomi yang paling berpengaruh sepanjang masa. Kita akan menelusuri cara pandang mereka yang sangat berbeda dalam menjelaskan bagaimana perekonomian mencapai keseimbangan dan stabilitas. Mengapa ini penting bagi kita sebagai mahasiswa? Karena segala kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada suatu negara, entah stimulus fiskal, pemotongan pajak, atau kenaikan suku bunga, pada dasarnya berakar dari dua kerangka pemikiran ini. Oke, mari kita mulai. Model ekonomi klasik diambil dari pemikiran para ekonom besar abad ke-18 dan abad ke-19 seperti Adam Smith, David Ricardo, dan James Baptiste. Mereka hidup di era revolusi industri, di mana pasar bebas sedang berkembang pesat dan intervensi pemerintah masih sangat terbatas. Inti dari pemikiran mereka sangatlah sederhana. Pasar itu cerdas. Jika dibiarkan bergerak tanpa gangguan, pasar akan selalu menemukan keseimbangannya sendiri. Pilar pertama adalah hukum Say. Penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Ketika produsen memproduksi barang, mereka membayar tenaga kerja dan faktor produksi lainnya. Uang itu kemudian digunakan untuk membeli barang-barang lain. Jadi, dalam jangka panjang, tidak kemungkinan ada kelebihan produksi yang bersifat permanen. Pilar yang kedua adalah fleksibilitas harga dan upah. Menurut kaum klasik, jika terjadi gangguan ekonomi, harga dan upah akan menyesuaikan diri secara otomatis dan cepat. Misalnya, saat pengangguran naik, upah buruh akan turun sampai semua orang kembali terserap ke pasar kerja. Sistem akan menjadi self-correcting, mampu memperbaiki dirinya sendiri. Pilar yang ketiga adalah peran minimal pemerintah. Kaum klasik percaya bahwa campur tangan pemerintah justru akan mengganggu mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah sebaiknya hanya berperan sebagai penjaga malam, menjaga ketertiban, hak milik, kontrak, lalu menyingkir dari urusan ekonomi. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan perekonomian seperti sebuah mobil dengan suspensi yang sempurna. Ketika mobil itu melewati jalan yang berlubang dan berbatu, anggap saja itu sebagai gangguan ekonomi seperti resesi. Suspensinya akan selalu otomatis menyerap guncangan tersebut. Tidak perlu ada turun yang dari mobil dan mendorong dari luar. Mobil tetap melaju dengan lurus. Itulah cara pandang kaum klasik. Biarkan mekanisme pasar bekerja, dan perekonomian akan selalu menemukan jalannya kembali menuju keseimbangan. Pengangguran bersifat sementara, resesi bersifat sementara, dan full employment adalah kondisi normal jangka panjang. Sekarang, bayangkan Anda hidup di Amerika Serikat pada tahun 1930. Perekonomian sedang mengalami bencana. Ini adalah era The Great Depression, depresi besar, di mana lebih dari 25% angkatan kerja di Amerika menganggur. Pabrik-pabrik tutup, bank-bank bangkrut, dan bertentangan dengan prediksi kaum klasik. Kondisi ini tidak kunjung membaik dengan sendirinya. Inilah momen di mana seorang ekonom
Inggris bernama John Maynard Keynes tampil ke panggung dan mengubah segalanya. Pada tahun 1936, ia menerbitkan karya monumentalnya dengan judul The General Theory of Employment, Interest and Money. Isinya sederhana namun revolusioner. Kaum klasik salah, pasar tidak selalu bisa memperbaiki dirinya sendiri, terutama dalam jangka pendek. Dan ingatlah kutipan Keynes yang paling terkenal, in the long run we are all dead. Dalam jangka panjang kita semua sudah mati. Artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar yang bekerja lambat sementara jutaan orang menderita saat ini. Analoginya, bayangkan perekonomian ini seperti mesin pompa yang tiba-tiba macet. Kaum klasik bilang tunggu saja, lama-kelamaan akan berjalan sendiri. Tetapi Keynesian berkata, tidak, Anda butuh priming the pump. Anda perlu menuangkan sedikit air dari luas ke dalam pompa agar mesin kembali berputar. Air yang Anda tuangkan itu adalah stimulus pemerintah, dan begitu mesin berjalan, ia akan memompa jauh lebih banyak air dari yang Anda tuangkan. Inilah yang disebut efek multiplier. Mari kita bawa semua teori ini ke dalam konteks nyata. Kita mulai dengan The Great Depression. Ketika Wall Street runtuh pada Oktober 1929, awalnya para pembuat kebijakan yang masih berpegang pada pemikiran klasik percaya bahwa krisis ini akan berlalu dengan sendirinya. Pemerintah harus bersabar, pasar akan menyeimbangkan diri. Hasilnya, selama 3 tahun pertama, situasi justru semakin buruk. PDB Amerika turun sekitar 30%, pengangguran melampaui 25%, dan ribuan bank bangkrut. Mekanisme self-correcting yang dijanjikan kaum klasik tidak kunjung bekerja. Barulah pada tahun 1933, Presiden Franklin D. Roosevelt meluncurkan program New Deals, sebuah program stimulus besar-besaran yang sangat Keynesian dalam karakternya. Pemerintah menginvestasikan dana besar untuk membangun jalan, bendungan, sekolah, dan menyerap jutaan pengangguran dalam proyek-proyek publik. Hasilnya, perekonomian berangsur pulih. Ini adalah bukti empiris pertama yang kuat bahwa stimulus fiskal Keynesian bisa bekerja dalam kondisi krisis parah. Sekarang kita lompat ke era modern. Krisis keuangan global 2008 yang dipicu oleh runtuhnya pasar perumahan dan sekuritas berbasis hipotek di Amerika Serikat adalah ujian terbesar bagi kedua modern sejak era depresi besar. Kali ini, hampir semua pemerintah di dunia merespon dengan pendekatan Keynesian. Amerika Serikat meluncurkan paket stimulus fiskal sehingga hampir 800 miliar dolar. Negara-negara G20 sepakat untuk meningkatkan pengeluaran republik secara koordinatif. Bank sentral di dunia menurunkan suku bunga pendekatan nol dan melakukan kuantitatif easing. Hasilnya, resesi terjadi, tapi jauh lebih singkat dari tidak sedalam depresi besar. Perekonomian global mulai pulih pada pertengahan 2009. Banyak ekonomi berpendapat bahwa tanpa respon Keynesian yang agresif, krisis 2008 bisa saja berubah menjadi depresi kedua. Namun, kita tidak boleh berpikir bahwa Keynesian selalu menang dan klasik selalu kalah. Modern klasik tak sangat relevan, terutama dalam konteks jangka panjang dan kondisi ekonomi yang sudah stabil. Contohnya, jika suatu pemerintah terus-menerus melakukan defisit anggaran dan pencetakan uang dan pendanaan pengeluaran, modern klasik memprediksi inflasi yang tinggi, dan prediksi ini terbukti benar berulang kali, dan hiperinflasi Zimbabwe hingga Venezuela, dan sinilah peringatan klasik tentang bahayanya intervensi berlebihan menjadi sangat relevan. Jadi, kedua model ini sebenarnya saling melengkapi. Model Keynesian unggul dalam penjelasan fluktuasi jangka panjang dan kondisi krisis. Model klasik unggul dalam menjelaskan tren pertumbuhan jangka panjang dan efisiensi alokasi sumber daya. Baiklah, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari video pembelajaran kali ini. Model ekonomi klasik percaya bahwa pasar
adalah mekanisme yang sempurna dan efisien. Harga dan upah fleksibel memungkinkan perekonomian untuk selalu kembali ke titik keseimbangan secara otomatis. Pemerintah sebaiknya tidak campur tangan dan kondisi full employment adalah norma jangka panjang. Sebaliknya, model ekonomi Keynesian berpendapat bahwa pasar bisa gagal, terutama dalam jangka pendek. Permintaan agregat adalah kunci stabilitas ekonomi. Kekakuan harga dan upah bisa menyebabkan pengangguran berkepanjangan, dan disinilah pemerintah memiliki peran penting. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah bisa menstabilkan perekonomian saat pasar gagal melakukannya sendiri. Dari studi kasus yang kita bahas, kita melihat bahwa tidak ada satu model pun yang sempurna dalam segala situasi. Ekonomi yang bijak dan pembuatan kebijakan yang efektif adalah mereka yang memahami kapan harus menggunakan kerangka klasik dan kapan harus beralih ke perspektif Keynesian.